Gimana jadinya jika seorang wanita berusia 40 tahun lebih kepincut sama bocah kuliahan? Yang terjadi sungguh membagongkan. Niatnya wanita itu ingin hidup bersama, tapi ternyata cuma dimanfaatin aja. Film dengan judul Oskura Sedukyon yang dirilis pada tahun 2010 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita itu bernama Laura, bekerja menjadi seorang dokter bedah di sebuah klinik kecantikan. Banyak pasiennya, terutama wanita-wanita yang ingin tampil lebih menarik. Dia juga punya seorang asisten bernama Gustavo, masih kuliah dan mengambil kerja sampingan untuk bertahan hidup. Apalagi dia seorang perantau. Gustavo baru bekerja di sana kurang lebih dari 1 bulan, jadi Laura belum terlalu kenal lebih dekat dengannya. Laura dulu pernah menikah tapi gagal, jadi untuk sementara dia hidup sendirian aja. Meski begitu dia ditemani oleh teman baiknya bernama Eduardo, sama-sama seorang dokter. Eduardo udah menganggap Laura ini seperti saudarinya sendiri. Mereka terlihat seperti keluarga. Suatu hari Laura kedatangan pasien bernama Marta. Marta ini ternyata kenal sama Gustavo karena dulu pernah tetanggaan. Makin hari perlahan-lahan Gustavo menunjukkan sikap yang ingin lebih dekat dengan Laura. Bahkan ketika Laura ulang tahun, dia mengajaknya buat makan malam bersama. Sayangnya, ajakan itu ditolak sama Laura secara baik-baik karena katanya dia akan pergi bersama Eduardo. Tapi ternyata Eduardo nggak bisa karena sibuk dengan pekerjaannya. Jadi dia mendatangi Gustavo kembali dan menerima tawaran makan malam itu. Makan malam berjalan dengan baik. Gustavo juga menceritakan kalau dia udah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dan dirawat sama neneknya. Keesokan malamnya, Eduardo memberikan kado untuk Laura berupa lukisan. Lalu dia juga melihat ada bunga mawar di sana. Kata Laura, itu dari teman kerjanya yang bernama Gustavo. Masih muda, tapi Eduardo menganggap itu adalah hal yang cukup aneh. Dia meminta Laura untuk berhati-hati. Hingga suatu malam Laura memanggil Gustavo ke rumahnya. Ya, pada intinya mereka begituan, dan malam itu Gustavo menang banyak. Hal itu terjadi berulang-ulang. Lalu ketika Eduardo bertemu dengan Gustavo yang pertama kalinya, dia merasa kalau Gustavo ini adalah orang yang aneh. Bahkan tatapan Gustavo pada Eduardo sangat dingin. Ketika Eduardo pergi, Gustavo marah-marah pada Laura. Kenapa dia tidak memberikan kecupan manis di depan Eduardo? Harusnya dia menyambutnya dan memeluknya. Laura cukup terkejut. Baru beberapa minggu kenal, udah berani ngelunjak. Malam itu mereka marahan, namun Gustavo meminta maaf dan mereka begituan kembali. Tingkah aneh Gustavo tidak sampai di situ. Laura mendapat telepon dari tetangganya kalau ada banyak barang yang dipindahkan ke rumah Laura. Begitu dicek ternyata Gustavo yang lagi pindahan ke rumah Laura. Padahal Laura sendiri tidak memintanya. Gustavo merasa kalau mereka ini udah seperti suami istri. Jadi dia harus pindah ke sana supaya Laura tidak diambil sama orang lain. Lalu malamnya sesuatu yang mengerikan dilihat oleh Laura. Gustavo duduk di kursi goyang sambil kipas-kipas menggunakan milik neneknya. Laura lantas bercerita pada Eduardo kalau dia ketakutan karena Gustavo tingkahnya aneh. Gustavo seolah-olah ikut memiliki kekayaan Laura. Dia memasak, berniat mengajak makan malam bersama, namun Laura udah janji sama Eduardo. Alhasil dia kesal. Laura sebenarnya agak risih, namun dia juga tidak ingin kehilangan Gustavo. Baginya Gustavo ini membutuhkan dirinya. Eduardo hanya memberitakan pada Laura kalau untuk berhati-hati. Puncaknya, suatu malam ceritanya Gustavo dan Laura mau makan malam di luar. Tapi Gustavo tidak suka Laura mengenakan pakaian yang sedikit terbuka. Gustavo langsung naik darah dan malah ingin memperkodok Laura. Laura yang merasa terancam lantas menelpon polisi, namun Gustavo keburu kabur. Sejak itu, Laura tidak pernah lagi melihat Gustavo. Bahkan, dia juga sudah mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Tapi, teror malah makin berlanjut. Eduardo yang pertama kena. Eduardo memang tidak yakin kalau dia Gustavo, tapi dia melihat gelangnya. Ketika di rumah, Laura melihat ada baju bekas milik nenek Gustavo beserta album foto dan beberapa catatan saat zaman Perang Dunia Kedua. Di sana ada foto Gustavo dan juga wanita yang disinyalir adalah neneknya. Tapi Laura tidak yakin. Jadi dia mendatangi Marta, orang yang pernah tetanggaan dengan Gustavo. Ternyata foto itu bukanlah nenek Gustavo. Dulu ceritanya Gustavo kehilangan kedua orang tuanya saat masih kecil. Dia lalu diasuh oleh wanita yang ada di foto tersebut. Mereka tumbuh bersama selayaknya suami istri. Lalu Gustavo kehilangan wanita itu karena meninggal. Intinya, Gustavo sepertinya terobsesi dengan wanita tersebut dan ingin Laura menjadi penggantinya. Suatu hari, Eduardo yang berada di rumah Laura ditinggal kerja. Lalu tak lama muncul Gustavo dari belakang dan menyerangnya. Beruntung, kala itu Eduardo bisa bertahan dan sempat panggil polisi. Sementara itu Laura yang masih berada di klinik ingin melakukan tindakan pada pasiennya, tapi ternyata pasien itu berubah menjadi Gustavo.
Gustavo menjadi liar, bahkan dia menghabisi orang-orang yang ada di sana. Laura tertangkap dan dibius. Gustavo ingin merubah wajah Laura menjadi mirip dengan neneknya. Beruntung, Eduardo datang dan melepaskan tembakan tepat ke arah Gustavo. Dan pada akhirnya mereka selamat. Ya, itulah tadi alur cerita film Oscura Shidukyon. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.